Pemirsa, tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020 ini dikabarkan jutaan buruh dari berbagai sektor industri akan mogok kerja nasional. Ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja. Lalu bagaimana dampak daripada mogok kerja nasional ini, terutama tentu saja dengan perekonomian bangsa, apalagi di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bersama kita Direktur Risetkor Indonesia, Bapak Peter Abdullah. Selamat petang, Pak Peter. Ya, mungkin bisa Anda gambarkan dengan lebih detail bagaimana dengan pertumbuhan nasional ataupun dengan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi saat ini. Ya, jadi pada triwulan kedua, perekonomian kita mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 5,32%. Dan yang triwulan ketiga juga diperkirakan masih akan negatif, ya, yang kemudian kita disebut sebagai memasuki atau sudah mengalami resesi ekonomi. Ya. Nah, kalau seandainya dilakukan mogok nasional, ya, dunia usaha yang tersisa yang masih bertahan itu akan mengalami kelumpuhan juga, ya, sehingga kontraksi ekonomi yang kita alami akan lebih dalam lagi. Ya. Yang tadinya kita sudah mengalami PHK, perumahan pegawai, itu akan lebih meluas lagi apabila dunia usaha terpukul oleh mogok nasional. Jadi saya kira ya, saya memahami kekecewaan dari para pekerja dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi mogok nasional menurut hemat saya bukan solusi. Ya. Seberapa besar kondisi ya kita di tengah pandemi saat ini. Iya, Banyak cara kita untuk menyampaikan kekecewaan, ketidaksetujuan kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya kita secara lebih elegan untuk kita bisa lakukan mengajukannya kepada judicial review, ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Upaya-upaya hukum masih bisa kita lakukan. Mogok yang rencananya dilaksanakan ini kan hanya 3 hari ya Pak ya, dari tanggal 6 hingga tanggal 8. Nah, ini apakah bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian saat ini? Besar, Pak. Dampaknya besar. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu itu hanya dikarenakan hanya 3 hari dia tidak akan berdampak. Ya. Saat ini dunia usaha sedang limbung. Dunia usaha sedang terkena tekanan yang luar biasa dikarenakan pandemi. Ya. Jadi kondisi yang limbung itu, kondisi yang tidak fit tersebut, apabila kemudian pekerja melakukan mogok yang artinya akan menambah beban dari dunia usaha, beberapa dunia usaha mungkin tidak kuat untuk melanjutkan, ya, dan itu akan berdampak lebih panjang daripada periode mogoknya itu sendiri. Ya. Jadi jangan kita melihatnya ini kan hanya 3 hari, jadi nggak apa-apa, tidak akan berdampak. Ya. Dalam kondisi normal mungkin tidak apa-apa, ya. Tetapi di dalam kondisi di tengah pandemi sekarang ini di mana banyak dunia usaha sudah mulai kepayahan untuk bisa bertahan, itu satu pukulan dalam bentuk mogok nasional ini ya saya kira akan berdampak negatif sangat signifikan terhadap usaha itu. Ya, menurut Anda, prediksi Anda sendiri kira-kira akan bisa membuat perekonomian kita akan terpuruk atau terkontraksi lebih banyak lagi sekitar berapa persen ini, Pak? Kalau hitungan kesananya yang kita tidak bisa ya, karena akan sangat bergantung kepada periode setelah ini. Ya. Tapi mogok nasional ini kan akan membawa sentimen buruk bagi dunia usaha, ya, kepada investor, kepada dunia usaha. Banyak hal yang akan terpengaruhi oleh mogok nasional itu. Iya, kalau dengan investasi sendiri bagaimana ini Pak? Gambarannya terhadap dampaknya terhadap investasi. Terhadap investasi sekali lagi ini kan kita kan faktor yang mempengaruhi investasi kan banyak ya Pak ya. Ya, mogok nasional ini akan memberikan sentimen, menambahi sentimen buruk terhadap investasi kita. Ya, akan mengurangi apa yang diharapkan niat baik dari Undang-Undang Cipta Kerja menjadi semakin sulit untuk diwujudkan apabila kita terus tanda kutip dilingkupi oleh kegaduhan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Apakah nanti akan bisa juga menimbulkan dampak terhadap lebih banyak lagi pekerja yang di PHK?
Bisa jadi, karena ya saya sebutkan tadi, ya dikarenakan persoalan ini akan menjadi pukulan bagi dunia usaha, ya, yang sedang limbung, yang sedang tidak fit, ya, dikarenakan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerjanya, maka mereka mungkin tidak memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan usahanya. Dan apabila itu terjadi, PHK yang seharusnya kita hindari menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi, sesuatu yang harus dipilih oleh dunia usaha. Kalau nanti pada akhirnya buruh jadi melakukan aksi mogok nasional sampai pada tanggal 8 ini, apa yang harus dilakukan oleh para pengusaha untuk mengantisipasi kondisi tersebut? Saya kira yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mencegah agar supaya mogok kerjanya itu tidak terjadi. Ya. Ya, negosiasi itu yang harus diupayakan, bukan mencari solusi ketika mogoknya sudah terjadi. Ya. Kalau Kita dari bukan kalangan, mencari solusi ya. ketika damage itu sudah terjadi. Ya. Kita mencegah agar supaya tidak terjadi damage, tidak terjadi kerusakan. Ya. Dan oleh karena itu dialog antara pemerintah dengan buruh, dengan pekerja, dengan serikat pekerja itu harus dinomorsatukan. Dialog ini yang memegang kunci ya Pak ya? Iya. Karena undang-undangnya sudah disahkan, RU-nya sudah disahkan menjadi undang-undang, berarti kuncinya adalah bagaimana dialog antara pemerintah dengan para pekerja atau para buruh ini. Iya, saya kira begitu. Iya, lalu dari kalangan pengusaha sendiri apa antisipasi yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi ini, Pak? Ya, pengusaha pasti akan tanpa disuruh sudah mempersiapkan semua kemungkinan terburuknya. Ya. Kalau seandainya terjadi pemogokan, ya pengusaha pasti akan sudah mempersiapkan dampak dari pemogokan itu terhadap usahanya mereka. Ya, ya tentunya mereka akan mengalami kerugian. Ya. Karena usaha itu tidak bisa berhenti, ya. Pabrik itu tidak bisa dihentikan seperti itu. Ada beberapa kondisi di mana pabrik itu harus berjalan terus. Kalau dia dihentikan, itu kerugiannya jauh lebih besar. Nah ini saya kira yang tidak harus diantisipasi oleh pengusaha, bagaimana mensikapi apabila terjadi pemogokan nasional, pemogokan dari para pekerjanya. Apakah mencari para pengganti dari para pekerjanya agar supaya operasi dari pabrik-pabriknya masih bisa berjalan. Tetapi ini tentu saja tidak mudah. Ya. Harapan saya cuma satu kepada yang melakukan mogok kerja. Ya. Mogok kerja itu adalah hak dari pekerja. Tetapi memaksakan mogok kerja kepada pegawai lain itu bisa membahayakan usaha. Ya. Jadi mogok kerja silakan, tetapi jangan memaksakan. Jangan melakukan hal-hal yang merusak, yang bisa merugikan kita semua. Ini kalau kita lihat pada saat ini atau pada hari ini tepatnya, rencana aksi mogok yang dilakukan pada tanggal 6 ini masih belum terlihat begitu ya Pak ya. Sementara kita juga mengetahui bahwa saat ini juga terjadi banyak sekali PHK dan juga banyak sekali karyawan ataupun pekerja yang dirumahkan. Apakah kira-kira menurut Anda para pekerja ini akan berani untuk melakukan aksi mogok nasional seperti yang direncanakan? Ya, saya berharap para pekerja lebih mengedepankan akal sehat. Ya. Di tengah kondisi sekarang ini, kita masih bisa bekerja, itu adalah sebuah suatu keberuntungan. Ya. Karena tidak semua orang yang masih bisa bekerja, kehilangan pekerjaan. Iya, sesuatu hal yang harus kita syukuri begitu ya Pak ya. Yang dirumahkan tanpa gaji. Jadi kalau kita masih memiliki pekerjaan, mari kita sayangi pekerjaan kita. Ya. Kita harus bersyukur bahwasanya kita masih bisa bekerja. Ya. Tidak banyak ya teman kita ya di antara kita yang masih memiliki pekerjaan di tengah pandemi ini. Banyak yang terkena PHK, yang dirumahkan tanpa gaji. Ya. Sehingga kita yang masih memiliki pekerjaan, ya, mari kita gunakan cara-cara yang lebih elegan untuk menyampaikan ketidaksetujuan kita terhadap undang-undang kita kerja. Baik. Ya, tidak harus dengan mogok, tapi bisa kita melakukan jalur hukum, yang kita bisa mengajukan judicial review terhadap undang-undang cipta kerja.